Rumus hidupnya Diogenes. We have complicated every simple gift of God. Penyakit kita apa katanya Diogenes? Kita itu membuat rumit, membuat ruwet anugerah Tuhan dalam hidup kita yang sebenarnya simple. Makan itu simple, ada makanan kamu lapar terus makan. Tapi begitu ketemu manusia, ada teknologi makan, ada teori makan, ada produksi makan, ada jadi ruwet luar biasa. Saya agak susah kalau makan diundang orang-orang besar. Aturannya kan agak jelimet itu, duduknya ditata. Tak pikir itu sapu tangan untuk usap, kalau habis itu ternyata ditaruh di bangku. Ada yang ditaruh di sini. Saya berapa kali diajak makan orang-orang penting, sumpek dewe aku. Menunya nggak bisa ngambil sebanyak mungkin. Kita biasanya makan kan nasi itu, makannya sidik terus dia. Nggak enak, mau makan aja tinggal simple aja, jadi serumit itu. Itu makan, belum lagi tidur. Tidur aja oleh manusia kan sekarang ada baju tidur khusus, ada dipan. Itu pun tidak cukup selimut, masih ada bed cover, masih ada spray, masih ada rumitnya teknologi tidur itu. Bantal aja ada bantal jenis A, B, C, D. Hidup jadi kompleks, jadi rumit. Coba kamu cermati ya, hal-hal simpel dalam hidup yang jadi ruwet. Maka Diogenes tidak suka yang gitu-gitu. Ada cerita Diogenes itu barangnya cuma satu, yaitu cangkir untuk minum. Satu ketika dia lihat anak gelandangan minumnya pakai tangan. Loh, pakai tangan ternyata bisa gitu, ngapain aku punya cangkir? Terus cangkirnya dibuang. Ya kan? Loh, mungkin pertimbangannya Diogenes, aku punya cangkir terus sebagian hidupku ada porsi untuk nyimpen cangkir, naruh cangkir pada tempatnya, nyuci cangkir biar selalu bersih, ngentak-ngentak waktu. Oh, ternyata pakai tangan aja bisa kok. Nah, itu rumus dari Diogenes. Mbok ojo ruwet-ruwet hidup ini. Ternyata peradaban manusia itu rumusnya adalah membuat rumit hal-hal yang simple. Nah, itu Diogenes. Maka ada beberapa rumusan dari Diogenes. Gimana caranya hidup yang baik? Hidup yang baik itu hidup yang alamiah. Ternyata peradaban manusia hari ini adalah peradaban yang menjauhkan manusia dari hal-hal yang alami. Orang bikin baju, orang bikin dipan untuk tidur, orang bikin cangkir. Itu kan kriteria bikinnya pertama itu kan nyari enak, nyari nyaman. Ternyata hasilnya malah bikin ruwet. Sudah ndak alami, malah bikin ruwet. Maka hidup ini katanya Diogenes pakai standar yang alamiah. Yang alamiah itu gimana? Yang minimal. Nggak gampang hidup kayak gini. Kamu mungkin masih belum bisa. Jangankan ninggal tidur enak, ninggal dipan, ninggal kasur. Kamu ninggal HP aja yang nggak terlalu penting kan nggak kuat sekarang. Nggak bisa. Jadi kita semakin tidak alami. Apakah itu secara sosial, secara politik, secara budaya. Dulu secara sosial kita akrab sama orang lain, face to face, ketemu, nggak butuh apa-apa. Sekarang mau menyapa saja mahal, butuh HP, harus bayar pakai kuota. Padahal kos-kosannya sebelah kamar aja deket. Tapi kan dadak kamu WA, butuh internet, butuh kuota, bayar. Barang simple jadi ruwet. Kita ndak alamiah lagi. Dan kehilangan kemampuan-kemampuan naluriah yang alami. Sekarang kita kalau ingin tahu suhunya kira-kira berapa, butuh termometer. Dulu simbah-simbah kita itu
pinter membaca alam itu. Oh ini sudah waktunya mau kemarau, oh ini sudah waktunya musim hujan, oh ini sudah kalau hawanya kayak gini, ini sudah bisa ngerti. Oh kalau ada burung anu lewat itu bisa membaca secara luar biasa lingkungan sekeliling. Tapi kita tidak bisa sekarang. Kenapa? Kita jadi manja. Kita banyak tergantung oleh peradaban-peradaban, produk-produk budaya yang tujuannya semula mengenakkan kita, tapi hasil akhirnya membuat kita ruwet, tidak alami. Nah itu tantangan dari Diogenes. Berani nggak meninggalkan itu semua? Ayo hidup yang alami. Jadi kembali jadi manusia yang alamiah, manusia yang jadi manusia. Karena banyak manusia yang sekarang tidak jadi manusia. Ada cerita satu ketika Diogenes ini bawa lampu siang-siang ke pasar sambil teriak-teriak, aku mencari manusia. Jadi itu sindiran luar biasa bagi Diogenes. Kita ini sudah bukan manusia hari ini. Mungkin mesin, mungkin apalagi robot, mungkin. Jadi kita tidak manusiawi lagi. Apa yang membuat kita tidak manusiawi? Ambisi sebenarnya. Jadi Diogenes ini dikenal sangat berambisi untuk tidak berambisi. Mari kita berambisi untuk tidak punya ambisi apa-apa. Yang bikin kita tidak manusiawi itu sebagian besar adalah ambisi kita. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin dilihat sebagai ini, ingin dicitrakan sebagai itu, ingin mencapai ini, ingin mencapai itu. Akhirnya kadang-kadang yang jadi korban sisi manusiawi kita. Kalau kita kehilangan sisi manusiawi, ya kita tidak manusia lagi. Makanya Diogenes mencari-cari, mana ya yang manusia itu. I am looking for a human. Aku tidak lihat manusia di mana-mana. Jadi ketemunya yang semua ambisius. Kalau pakai istilahnya Ghazali yang bahimiyah sama sabuiyah. Jadi manusia yang wajahnya semua jadi binatang. Ada yang kayak harimau, ada yang kayak kambing, ada yang kayak sapi. Kita membinatang semua. Karena apa? Karena ambisi. Kita kehilangan sisi-sisi kemanusiaan. I am looking for a human. Aku nyari manusia sekarang. Maka itu Diogenes muter-muter di kota. I am looking for a human. Aku mencari manusia. Yang kedua, kalau sudah ketemu yang alami-alami, rumus kedua untuk hidup versinya Diogenes adalah dengan pengendalian diri. Jadi, mengendalikan diri dari kesenangan duniawi. Apa sih kesenangan duniawi itu? Yang hanya menuruti nafsu, kemewahan, termasuk jabatan, kekayaan, reputasi. Jabatan, kekayaan, reputasi itu mungkin kelihatan baik. Tapi katanya Diogenes, semua itu adalah ornamen dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat apapun pasti ada hubungannya dengan, kalau tidak jabatan, ya kekayaan, kalau enggak ya reputasi. Kamu boleh sebut kejahatan apapun. Jadi kesenangan duniawi, jabatan, kekayaan, reputasi. Misalnya ada klitih itu anak SMP ABG yang tidak jelas tiba-tiba baca orang terus lari. Setelah diinterogasi ternyata ya iseng aja untuk kepentingan gengnya biar dia levelnya naik di gengnya. Itu kan reputasi. Cah cilik sudah ngerti reputasi. Jabatan apalagi. Hari ini orang se-Indonesia maki-maki orang yang beda pandangan dengan dirinya. Ternyata ya bersenggolan dengan makhluk yang namanya jabatan. Termasuk kekayaan. Kejahatan apapun ternyata ornamennya yang menghiasinya jabatan, kekayaan, reputasi. Maka yang ingin hidup alami dan lurus dan benar, jauhi saja itu. Hidupmu akan lebih nyaman.
Kamu kan mimpinya selalu kaya. Tapi kalau Diogenes kebalikannya, jangan mimpi jadi orang kaya, malah repot. Ya kan? Semakin banyak yang kamu miliki, tanggung jawab dan kewajiban yang harus kamu lakukan jadi tambah banyak. Malah repot. Tadi Diogenes punya cangkir satu aja malah bikin repot. Apalagi kamu yang punya rumah banyak, punya mobil banyak, alangkah repotnya. Kalau versi Diogenes, nanti kamu kembali ke kamarmu, pulang ke rumah, coba dicek satu-satu, definisikan barangmu satu-satu, apa gunanya, apa pentingnya. Kalau ndak ada itu, kamu masih bisa hidup nyaman ndak? Kamu pilih aja. Keset, seandainya ndak ada keset ini, kira-kira aku hidup enak ndak? Apa pentingnya keset? Anduk, apalagi di rumahmu ada apa saja, kompor. Apa pentingnya kompor di sini? Aku tiap hari beli. Misalnya, berapa persen aku butuh kompor ini? Coba tunjuk satu-satu. Yang tidak penting dijual. Buat apa di situ? Cuma nyempeki. Ada kalimat luar biasa dari Diogenes bahwa sebagaimana rumah besar banyak barangnya pasti banyak tikusnya, tubuh manusia juga begitu. Kalau banyak kamu isinya banyak, kemungkinan juga banyak penyakitnya. Sumber penyakit itu makanan. Itu kata-katanya Diogenes. Di rumahmu kalau nggak ada barang apa-apa, percayalah nggak akan ada tikus. Kenapa ada tikus? Karena banyak barangnya. Tapi kalau kosong aja nggak ada apa-apa, tikusnya mesti nggak mau tinggal di kamarmu. Jadi kalau ada yang mengeluh, Pak, rumah saya kok banyak tikus, barangmu kamu jual semua aja. Tikusnya nanti nggak masuk mesti. Oke, itu rumus yang sama. Kalau Pak, saya kok sakit-sakitan, coba ditengok cara makanmu gimana. Karena sebagaimana rumah yang banyak barangnya, banyak tikusnya, tubuh juga begitu. Kalau banyak diisi, ya kemungkinan penyakitnya nyisip. Nah, rumus yang kedua berarti mengendalikan diri. Latihan lapar, latihan sakit. Karena ini berguna untuk moral manusia. Orang yang tidak pernah lapar, tidak pernah sakit, kecenderungannya akan sombong, merasa penting, merasa besar. Dan penyakit paling akut dalam dunia moral itu sombong. Makanya Allah tidak akan memasukkan surga orang yang ada kesombongan sekecil apapun dalam dirinya. Maka jangan mengeluh kalau kamu ada kesulitan apapun, ada kesumpekan apapun, sekali dua kali sakit. Sangat manusiawi, menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Kesadaran ini penting dibandingkan kamu yang tidak pernah sakit sama sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka moral. Biar kamu sadar kelemahanmu. Oke, itu namanya pengendalian diri. Jadi ini rumus bagus dari Diogenes. Oke, nah untuk bentuk konkret pengendalian dirinya apa? Semangat hidup yang asketis. Namanya, kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Kalau agama namanya puasa. Puasa tidak cuma puasa makanan. Puasa itu tidak mengambil, tidak melakukan apa yang kamu sukai, padahal kamu mampu untuk mengambil, untuk melakukannya demi tujuan jangka panjang. Itu puasa, itu tirakat. Kalau ada orang kok melekan, tahajud misalnya malam hari sekian puluh, sekian ratus rakaat, itu bukan berarti dia tidak bisa tidur. Bisa tidur, tapi dia milih tahajud. Itu namanya tirakat. Kalau Ramadan itu kan kamu tirakat, kamu puasa. Bukan berarti kamu tidak punya uang untuk beli makan. Punya, tapi kamu milih puasa, milih tidak makan. Itu namanya tirakat. Tirakat ini tujuannya apa? Melatih jiwa. Yang utama apa? Biar kita tidak tergantung oleh yang di luar diri. Nah, biar kamu tidak terikat di situ, ayo puasa, ayo tirakat, latihan tidak terikat. Biasanya tidur bangun, biasanya makan siang-siang tidak makan sekarang.
Biasanya ngobrol sama teman, latihan zikir, latihan wiritan. Itu namanya tirakat. Alah Pak, kan sunnah Pak. Iya sunnah, makanya namanya tirakat. Tidak sembarangan orang bisa. Jadi hidup semacam ini namanya hidup asketis. Tujuannya apa? Tidak jatuh cinta sama dunia, tidak terikat oleh dunia. Kita kan banyak mewajib-wajibkan yang tidak wajib. Nah, itu namanya terikat. Kalau ndak ini ndak Pak. Kalau nggak aliran itu saya ndak. Kalau nggak itu ndak. Sumber dari semua problem, banyak problem hari ini itu keterikatan-keterikatan kita. Dalam hidup kita sering kadang-kadang mengikatkan diri dalam hal yang seharusnya kita nggak terikat di situ. Hanya nuruti emosi, ambisi. Jadi latihan hidup asketis itu latihan membebaskan diri. Kalau zaman dulu itu orang terus ke hutan, bertapa. Kalau dalam Islam namanya uzlah. Itu melatih diri, melatih jiwa. Biar apa? Biar tidak banyak terikat oleh dunia. Oke, katanya Diogenes, who is most content with the least. Orang paling kaya adalah orang yang nyaman dengan kepemilikan yang paling sedikit. Kamu tidak punya apa-apa kok merasa nyaman, berarti kamu paling kaya. Dibandingkan yang punya segalanya masih merasa kurang. Jadi, kalau kamu ingin jadi orang kaya, tidak usah merancang besok ingin ngelamar kerja di mana. Latihlah mentalmu untuk bisa menerima yang sedikit. Bersyukur dengan minimal yang kamu miliki hari ini. Saat ini juga kamu jadi orang kaya. Tidak usah nunggu besok, kesuwen. Kamu ngerancang-ngerancang ngelamar kemana-mana, nanti tidak diterima, terus nangis, stres, sumpek. Kalau sekedar ingin kaya tujuanmu. Kaya itu kan tidak urusan kuantitas sebenarnya. Urusan orang merasa cukup dan merasa lebih. Maka katanya Diogenes, rumusnya makanya jangan keluar tapi ke dalam. Terimalah apapun kondisimu hari ini, maka kamu jadi orang kaya, sudah selesai. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.